Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 21040450248 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C dan pada semester 4 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang empati. Kemudian selanjutnya, apa sih itu empati? Nah, empati adalah arti kata dari einfühl atau dalam bahasa Jerman. Secara harfiah artinya merasakan ke dalam. Nah, empati berasal dari kata Yunani yaitu pathos, yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang mendekati penderitaan, dan kemudian diberi awalan M. Nah, secara lebih luas mengomentari Ivey tahun 1980 bahwa menggambarkan empati sebagai melihat dunia melalui mata orang lain atau mendengar, merasakan, dan menghayati dunia internal mereka. Namun perlu diingat bahwa dalam proses konseling, konselor juga tidak larut dalam pikiran dengan perasaan klien. Kemudian empati menurut Rogers yaitu empati bukan saja sesuatu yang bersifat kognitif, namun meliputi emosi dan pengalaman. Rogers juga mengatakan bahwa empati merupakan usaha mengalami dunia klien sebagaimana ia mengalaminya. Nah, dengan demikian seharusnya konselor berusaha memahami pengalaman klien menurut sudut pandang klien itu sendiri. Empati merupakan satu dari 3 atribut penting yang harus dipunyai oleh seorang konselor atau terapis agar ia dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya. Atribut kedua adalah kewajaran atau keadaan sebenarnya, sedangkan atribut ketiga adalah menerima atau memerhatikan. Kemudian di dalam empati itu memiliki 2 tahapan, teman-teman. Jadi tahap pertama adalah penghayatan perasaan masuk ke dalam. Nah, konselor mengalami perasaan yang sama dengan klien, misalnya keadaan marah, sakit hati. Kemudian ada tahap kedua. Tahap kedua yang dimaksud sini adalah lebih menekankan pada kesadaran kognitif, melihat dunia klien sebagaimana ia melihatnya. Selanjutnya diarahkan kepada pandangan yang lebih realistis. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan jenis-jenis empati. Nah, di dalam empati itu ada beberapa jenis loh teman-teman. Yang pertama itu ada empati kognitif. Empati kognitif adalah kemampuan untuk memahami perasaan dan pemikiran seseorang. Nah, empati kognitif ini membuat kita menjadi komunikator yang lebih baik karena membantu kita menyampaikan informasi dengan cara paling baik atau menjangkau orang dengan baik. Yang kedua itu ada empati emosional. Empati emosional di sini adalah kemampuan untuk membagikan perasaan orang lain. Beberapa orang menggambarkannya sebagai rasa sakit di hatiku. Jenis empati ini membantu kita membangun hubungan emosional dengan orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada empati walas asih. Empati walas asih atau juga dikenal sebagai perhatian empatik lebih dari sekedar memahami orang lain dan berbagai perasaan mereka. Itu benar-benar menggerakkan kita untuk mengambil tindakan atau membantu sebisa kita. Selanjutnya itu ada aspek-aspek empati. Yang pertama itu ada kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri.
Memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan diri dan orang lain. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. Kemudian itu ada kemampuan menerima keadaan, posisi atau keputusan orang lain, hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan, mempengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima atau menolak. Yang ketiga itu ada kepercayaan empati. Kepercayaan empati lahir karena rasa percaya. Kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Kemudian yang keempat itu ada komunikasi tercermin dan bagaimana seseorang menyampaikan informasi. Kejelasan informasi dan ketepatan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati, teman-teman. Yang kelima adalah perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ia merasakan rasa empati kepada orang lain tersebut. Yang keenam itu ada kemampuan memahami posisi dan keadaan orang lain. Setelah melihat atau mendengar atau memperhatikan, orang akan mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain menginginkannya bersikap. Kemudian itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang merasakan empati. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya empati yang dimiliki setiap individu. Faktor yang pertama adalah pengembangan kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan perasaan individu yang diasah sejak dari kecil. Nah, individu yang di masa perkembangannya dilatih untuk selalu menyembunyikan kesedihannya dapat menyebabkan potensi rasa empati yang dimiliki itu menurun. Hal ini biasanya sering terjadi pada laki-laki yang dituntut untuk bersikap maskulin. Kemudian, faktor yang paling penting adalah pengaruh dari keluarga. Nah, khususnya orang tua. Orang tua yang akan sering menunjukkan rasa empati dalam kehidupan sehari-hari akan dicontohi oleh anaknya, sehingga anak akan menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain. Kemudian faktor lainnya adalah kecenderungan gadget yang dapat menyebabkan individu ini memiliki rasa empati rendah. Kecanduan tersebut dapat menyebabkan individu menjadi jarang untuk berinteraksi dengan orang lain. Padahal, interaksi sosial dapat melatih rasa empati yang dimiliki seseorang individu. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi empati adalah kognitif individu yang memiliki kecerdasan verbal yang tinggi akan mudah berempati secara akurat. Lalu faktor komunikasi yang tidak berjalan dengan baik juga akan menghambat proses empati karena terjadi ketidakpahaman. Ada beberapa faktor empati, yaitu ada pola asuh, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga ada usia dan derajat kematangan, yang keempat ada sosialisasi. Kemudian yang terakhir itu ada cara menerapkan perilaku empati. Nah, cara menerapkan perilaku empati itu ada berbagai macam, teman-teman. Jadi kita bisa mengikutinya. Yang pertama itu ada berkumpul dengan orang-orang yang berbeda. Jadi cara menerapkan empati itu bergaul dengan teman dari latar belakang yang berbeda. Bisa melatih sikap empati penting untuk keluar dari zona nyaman dan berkumpul dengan mereka yang berbeda, entah itu perbedaan latar belakang, kemampuan sosial ekonomi, etnis, kemampuan fisik, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga ada posisikan diri menjadi orang lain. Yang keempat tertarik dengan orang di sekitar kita. Yang kelima mulai perubahan sosial. Yang keenam imajinasi. Yang keenam itu ada imajinasi tanpa batas.
Nah, mungkin itu saja materi empati yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Sebagai kesimpulan, empati adalah sebuah kualitas yang berharga dalam kehidupan setiap individu dan masyarakat. Dengan memperkuat empati, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, penting bagi individu, pendidik, praktisi, kesehatan, dan pemimpin untuk memperhatikan dan mempromosikan empati sebagai bagian integral dari kehidupan kita. Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.